terang, tetapi suasana menyenangkan bagi anak-anak. Mereka nyaman dengan suasana yang selalu berubah, berbeda, dan asik untuk bergerak, lebih leluasa, dan mudah untuk berkolaborasi. Gurunya di mana tempat duduknya? Gurunya tidak penting untuk tempat duduk. Karena gurunya kita fungsikan sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Kita fungsikan sebagai teman sharing. Sehingga kalau teman sharing, tempat duduknya guru ya bersama siswa. Dimanapun tempatnya bebas untuk bergerak. Seperti ini. Kalau yang di kelasnya dibuat seperti ini sehingga anak-anak ini mudah untuk kolaborasi. Tidak harus tertata rapi menghadap ke depan guru presentasi, tetapi dibuat kolaborasi agar anak bisa komunikasi, bisa sharing, bisa diskusi antar teman. Ketika anak sukanya di kafe, kita sediakan tempat-tempat seperti di kafe. Agar dia tidak tertarik dengan kafe di luar, tetapi tertarik dengan di sekolahnya sendiri sudah tersedia seperti di kafe. Anaknya sukanya naik motor antik gitu ya, naik Vespa. Kita sediakan motor antik dengan suasana pemandangan yang nyaman. Karena di depannya itu view-nya view gunung. Dia belajar sambil melihat pemandangan kehijauan gunung. Yang keempat, teaching factory. Teaching factory itu terjadinya kolaborasi sekolah dan studi. Kalau sekolah sendiri mendirikan teaching factory, ini bisa, tetapi tentu kita perlu survei pasar. Harus mengetahui segmennya, pasarnya seperti apa, agar teaching factory itu bisa berkelanjutan, bukan kita produk sekarang atau jasa sekarang, hanya cukup untuk saat ini, yang besoknya sudah tidak laku lagi, ini jangan sampai. Tetapi supaya produk maupun jasa itu bisa berkelanjutan terus-menerus. Sehingga teaching factory bisa hadir di sekolah terus. Profit, jelas, harus profit oriented. Mumpung kita swasta. Tidak harus setor ke BLUD. Kita swasta, kita tingkatkan, kita kejar, kita genjot, supaya profitnya itu naik untuk mensupport guru-guru produktif dan normatif adaptif agar lebih semangat dalam pengelolaan teaching factory. Dengan teaching factory, PJBL pasti berlaku, project based learning pasti berlaku. Bapak-Ibu sekalian, kalau dulu ketika ada bantuan dari Direktorat untuk teaching factory, ada juknisnya 3 hal penting, yaitu project, kemudian job sheet, sama jadwal blok. Kebetulan saya ditugasi untuk pendampingan teaching factory di beberapa SMK. Tapi ternyata 3 hal pokok ini diterapkan tidak bisa, Bapak sekalian. Jarang sekolah yang bisa melakukan dengan 3 hal pokok ini. Ada satu hal yang terlupakan, apa itu? Ternyata marketnya perlu diperhatikan juga. Kalau kita projectnya apa, kita tidak tahu tentang marketnya, tidak tahu tentang pasar, kita jual kemana, mau beli enggak ini customer, bagaimana kita produk. Kita bisa produk tapi tidak bisa jual, tidak akan bisa berlangsung, berjalan secara kontinu teaching factory kalau tidak ada perguliran anggaran. Maka harus ada market. Kita tahu market dari mana? Tentunya kita harus gandeng industri. Agar kita tahu market yang kita butuhkan saat ini adalah produk apa. Kita industrilah yang tahu. Maka yang pertama yang kita dirikan adalah unit produksi. Unit produksi jalan, profit masuk, kita tentukan profitnya per bulannya harus sekian masuknya, sehingga akan menjadi rutinitas dan berkelanjutan unit produksi, barulah kita masukkan kurikulum di unit produksi. Jadi belakangan kurikulum, Bapak sekalian. Job sheet belakangan, jadwal blok belakangan. Barulah ketika kita masukkan unit produksi itu sinkronkan dengan kurikulum kita, jadilah teaching factory. Klien penting,
Nah, untuk teaching factory agar bisa berjalan berkelanjutan, maka klien harus punya industri lah yang harus kita gandeng. Ini contoh klien kami dari unit produksi kami dari Rus Animation Studio yang lokal, ada Jarum, MNC, BCA, Polytron, BB, BIS, bahkan kementerian ada beberapa film animasi di kementerian itu buatan anak-anak, nanti juga akan kami setelkan nanti, ada dari Angkasa Pura dan lain-lain. Juga seperti kata apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa visi kami adalah ingin membuat sekolah atau sekolah animasi terbaik di Asia Tenggara, karena kami sudah punya ini. Kami mencoba bagaimana supaya sekolah ini mempunyai mindset global. Tentu kita harus bagaimana semaksimal mungkin bisa gandeng industri dari luar negeri. Di antaranya ada Changi Airport dari Singapura, Nickelodeon, ada Coca-Cola dari Amerika, ada Gigel Girit dari, ada Studio dari Singapura, dan lain-lain. Ini yang memperkuat dasar kami di antara langkah-langkah kami untuk menuju SMK terbaik di Asia Tenggara. Model pembelajaran teaching factory melalui project based learning dengan memadukan materi umum, normatif adaptif dengan materi produktif kejuruan berbasis tema atau tematik. Kurikulumnya ketika project di jurusan animasi itu membuat film tentang sabda alam, kurikulumnya mengikuti. Konten-konten KD yang diajarkan itu tentang cerita sabda alam. Matematika misalnya. Matematika mencari konten tentang misalnya perspektif, karena sabda alam ini ada pemandangannya, tentu perspektif itu. Bahasa Indonesia mungkin tentang ceritanya, alur cerita sabda alam. Fisika bisa jadi terbangnya burung atau nanti ada burung yang ditembak, itu jatuhnya keleyang. Nah, jatuhnya ini tidak seperti jatuhnya buah yang jatuh. Nanti ada buah yang jatuh juga. Itu akan lebih cepat jatuhnya daripada burung yang jatuh. Tadi agak keleyang ketika ditembak. Ini yang hitung jatuhnya supaya jatuhnya lebih cepat dan jatuhnya agak lamban, ini dari pelajaran fisika. Seperti itu dan lain sebagainya, semuanya disinkronkan. Supaya apa? Film ini, film sabda alam ini benar-benar kelihatan real, natural, itu semua materi pelajaran harus masuk di dalam supaya benar-benar kelihatan jatuhnya itu alami. Seperti air mengalir. Ada air mengalir dari pegunungan turun ke sungai, kemudian ke danau. Kecepatan air mengalir ini juga dihitung oleh pelajaran fisika. Seperti itu dan selanjutnya. Kurikulum esensial. Konten materi ajar terintegrasi dan fokus pada materi produktif atau proyek yang cukup 1 KD atau 2 KD saja. Pembelajarannya tematik. Tema pembelajaran baik konten, model pembelajaran, peraga, lingkungan, dan lain disesuaikan dengan tema kejuruan. Misalnya produk Tefani. Yang kami unggulkan, produk utamanya di sekolah di SMK Rus itu film animasi. Kemudian kami punya jurusan animasi di KV, RPL, desain grafika. Bagaimana supaya dari proyek film animasi ini juga ada proyek turunannya lagi yang bisa dikerjakan di jurusan lain. Misalnya kalau animasinya jelas bisa dikerjakan di jurusan animasi. Konsep artnya, desain karakternya dikerjakan di DKV. Ini profit sendiri nih, profit sendiri. Kemudian film animasi itu juga bisa dibuat game. Gamenya dikerjakan di RPL. Kemudian ada produk lagi yang profitnya tidak kalah dengan
film animasi dan bisa berkelanjutan. Itu adalah Mercedes, dikerjakan oleh desain grafika dan produksi grafika. Hello Kitty, Mercedes-nya itu sampai sekarang masih jalan terus Bapak sekalian. Ada boneka, ada stiker, ada kaos, sembarang Hello Kitty. Meskipun filmnya sekarang sudah tidak kita dengar dan tidak kita lihat lagi, tapi Mercedes-nya masih jalan. Nah, begitu juga film-film yang lain seperti SpongeBob, Upin Ipin, itu juga Mercedes-nya laku keras. Nah, di sini juga sama. Ketika anak itu desain karakter, anak di kafe harus berpikir bagaimana supaya tidak hanya sekedar untuk karakter film animasi, tetapi bisa dibuat Mercedes, sehingga bisnisnya itu akan semakin melebar. Bapak-Ibu sekalian, apakah pembelajaran yang kami sampaikan tadi, baik itu pembelajaran esensial, kemudian dengan tematik, kurikulum esensial dan pembelajaran tematik, apakah itu sistemnya blok atau semi blok atau tidak blok, tergantung. Kami berikan otonomi sepenuhnya kepada jurusan-jurusan, apakah harus dilakukan secara blok atau tidak. Ada jurusan animasi, mereka melakukan secara blok. 2 hari full mereka praktek, 2 hari teori, 2 hari lagi praktek. Ada yang seperti itu. Ada yang memang kolaborasi antara guru normatif dan adaptif bareng-bareng ngajar di kelas, ngajar di ruang praktek bersama-sama, jam yang sama. Berarti jamnya bisa lebih dipersingkat. Cuma persoalannya ada juga yang tanya, kalau seperti ini, dapodiknya bagaimana? Nah, tinggal kita ngakali Bapak sekalian. Kita buat kurikulum yang real, mengamankan dapodik guru. Ada kurikulum yang aplikatif. Kurikulum yang kita lakukan di lapangan. Ini beda Bapak sekalian. Ini yang lebih fleksibel. Maka ketika kami disuruh menyampaikan tentang jadwal blok, kami agak yang bagaimana yang harus kami sampaikan. Karena setiap saat mereka juga bisa berubah tergantung dari proyek yang dikerjakan, tergantung dari pola pembelajaran mereka, diskusi antara guru normatif adaptif dan guru produktif. Ada juga yang satu jurusan itu memperlakukan semua diperlakukan 8 jam per hari. Sehingga 1 minggu 48 jam. Karena kita 6 hari kerja. Dia ngajar atau tidak ngajar, dia akan tetap 8 jam. Kalau tidak kerja, tidak ngajar ngapain? Dia harus kolaborasi mengelola testing factory. Jadi beda-beda Bapak sekalian. Ini sudah kami jelaskan tadi. Nah, akhirnya supaya itu bisa terlaksana, mindset itu dengan pola pembelajaran yang kami sampaikan, kita kelompokkan guru jurusan. Jurusan DKV, kita buat ruangan sendiri khusus untuk guru DKV. Yang di dalamnya ada guru normatif adaptif dan guru produktif. Guru animasi juga sama. Ada ruang guru animasi yang terdiri dari guru normatif dan guru produktif. Produksi grafika, desain grafika, dan RPL sama semua. Kalau guru yang kebetulan dia ngajar lintas jurusan, ya kita sediakan dia 2 tempat. Misalnya dia ngajar di DKV dan RPL, ya dia punya tempat kantor di ruang DKV dan di ruang RPL. Termasuk RPP-nya yang dibuat juga harus 2. RPP untuk ngajar di DKV dan RPP untuk ngajar di RPL. Karena KD yang dipilih berbeda. Kontennya berbeda. Nah, yang menentukan materi ajar pertama adalah guru produktif. Guru produktif menentukan proyek yang dikerjakan, kemudian guru normatif adaptif memilih KD yang sinkron dengan proyek yang diajarkan oleh guru produktif. Itu yang didiskusikan mereka. Akhirnya mereka menyusunlah kurikulum. Jadi yang menyusun kurikulum adalah dari masing-masing jurusan.
kemudian disetor kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, jadilah KOS. Kalau dulu KTSP, sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Pak, kok beda dengan ketika kita ikut pelatihan pelatihan komite pembelajaran. Barangkali beda Bapak sekalian, tetapi tadi di awal kami sampaikan adalah kita mencoba menyesuaikan dengan budaya kami, karakter kami, industri pasangan kami, agar bisa aplikatif, benar-benar bermanfaat untuk pembelajaran kepada anak didik kita. Apakah kurikulum pemerintah salah? Tidak, Bapak sekalian. Kurikulum pemerintah tidak salah. Kurikulum pemerintah sifatnya general, tetapi boleh dimodifikasi sesuai dengan budaya sekolah, dengan SDM sekolah, dengan karakteristik sekolah, dengan industri pasangan. Kalau semuanya harus menggunakan semua pure seperti kurikulum pemerintah, bagaimana dengan orang Papua? Orang Papua, mohon maaf, orang Papua yang di pedalaman tentu tingkat SDM-nya, sarana prasarananya, kemudian industri pasangannya akan berbeda dengan yang ada di Jawa. Mungkin mereka akan kesulitan ini untuk menggunakan kurikulum pemerintah. Maka tentunya mereka harus menyesuaikan sesuai dengan budaya mereka, dengan karakteristik mereka. Kalau sama, ya nantinya terjadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, 70% kurikulum tidak sesuai dengan industri. Seperti ini harapan kita, guru-guru berkolaborasi untuk selalu berdiskusi, membahas tentang kurikulum ini di wilayah kejuruan. Yang kelima adalah penataan lingkungan. Penataan lingkungan kita buat bagaimana supaya sesuai dengan budaya industri, baik sikap anak, cara jalan anak, dan lain sebagainya, kita sesuaikan dengan budaya industri. Ruang prakteknya pun juga kita sesuaikan dengan lingkungan industri. Termasuk ruang kelas, bagaimana supaya dia tetap nyaman, menyenangkan, menjadi sekolah sekolah menyenangkan. Kita buat hal-hal yang berbeda setiap kelas, yang penting mereka nyaman. Bisa jadi seperti ini, kalau mereka barangkali ada yang suka dengan mobil-mobil antik, kita sediakan mobil antik untuk sarana belajar. Ini kelas Bapak sekalian. Ini kelas. Jadi mereka belajar tidak harus duduk di tempat duduk yang formal, boleh dia duduk di lantai atau di mobil, atau bahkan yang di atas itu. Di atas ini sebenarnya biliar ini. Kita sediakan juga biliar, daripada anak-anak nanti biliar di luar, itu dia akan cenderung akan mengarah ke perjudian, maka kita sediakan biliar di sekolah. Agar supaya nanti biliar itu juga bisa diisi dengan konten-konten pembelajaran yang menyenangkan. Bisa dengan cara bermain biliar misalnya. Mindset industri. Nah, ini yang harus kita biasakan agar siswa itu memiliki sikap dan etos kerja dengan melakukan perubahan mindset kepada seluruh warga sekolah dan memberi contoh teladan yang baik kepada siswa. Nah, persoalannya Bapak sekalian, anak-anak sekarang itu bisa cukup berikan teori, mereka tawadhu, mereka sami nadatokna, begitu mengikuti apa perintah, apa kata guru. Sekarang tidak. Contoh, uswatun hasanah. Seperti kata Rasulullah dalam mengajari kita kan selalu dengan contoh. Nah, gurunya merintah anak tidak merokok, gurunya merokok. Merintah anaknya untuk berpakaian rapi, gurunya pakaiannya tidak rapi. Merintah anaknya siswanya kebersihan, gurunya buang sampah sembarangan. Contohnya seperti ini Bapak sekalian. Harus kita berikan contoh yang baik. Ketika kita melakukan hal yang baik, tidak perlu banyak bicara, insya Allah siswa akan mengikuti kita. Untuk mendukung efektivitas penerapan budaya industri harus dibarengi dengan pembuatan suasana lingkungan yang sama dengan lingkungan industri untuk mendukung. Kemudian budaya industri, kita kami sampaikan tadi. Bapak-Bapak sekalian,
Apa yang kami lakukan tadi? Bagaimana hasilnya? Ini akan kami tunjukkan hasil praktek dari anak dengan pembelajaran kurikulum esensial, pembelajaran tematik, PJBL dan PBL. Ini hasilnya. Ini Anstring Yohat yang barusan ikut nominasi Festival Film Animasi di Kansas. Ini Saloka, pesanan dari Saloka, sebuah taman wisata di Solo Tigo. Ini pesanan dari Toyota, dari TAM, edukasi lalu lintas. Game, nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anak jurusan RPL. Ini asetnya. Ini konsep art, dikerjakan oleh anak-anak DKV. Ini IP sendiri, pesanan dari bibli.com. Pesanan Lala Timothy, film layar lebar. Pesanan Jackie Chan dari China. Rendernya dibuat oleh anak-anak. Gogo Galaxy. IP sendiri ini belum dirilis. Pesanan dari Angkasa Pura dalam tahun baru China. Pesanan dari Paula Singapura. Pesanan dari Changi Airport Singapura. Petualangan Si Unyil, pesanan dari PFM yang tayang di Trans 7. Alvin The Chipmunk dari Kanada. Ini portofolio yang saya sampaikan di awal tadi. Sudah tayang di SCTV. Ini di antara proyek-proyek yang dikerjakan anak dalam Teaching Factory. Nah, sekarang akan kami tunjukkan produk TEVA terbaru yang sudah dilihat oleh Pak Menteri, kemudian Mbak Najwa, dan Pak Wikan dan lain-lain. Nanti akan kami tunjukkan. Kami kerjasama dengan musisi-musisi nasional, ada Toh Pati dan lain-lain.
Bapak-Ibu sekalian, yang lebih penting bukan dari apa yang sudah yang terpenting adalah ini nama-nama siswa-siswa tercantum pada kredit title sebagai bentuk portofolio ketika mereka nanti mencari pekerjaan. Ini nilainya lebih tinggi dari sekedar ijazah dan sertifikat, Bapak sekalian. Itu dari karya Ana dan karya Ana dalam Check Factory, dan kebetulan ini yang terbaru baru rilis di tanggal 12 September kemarin dan mendapat reaksi komen dari tokoh-tokoh nasional. Berikut komennya. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada kendala. Kami lanjutkan yang terakhir. Dari masih bisa didengar Bapak Ibu ya? Dari kurikulum esensial, kemudian pembelajaran tematik, semua guru terlibat. Ketika tahun kemarin pemerintah menghilangkan ujian nasional, kami tidak ada ujian nasional yang kami hilangkan, sekaligus ujian sekolah dan UKK kami hilangkan.
ujian kompetensi kalian dalam bentuk tugas akhir, kemudian dikolaborasikan dengan ujian sekolah dalam bentuk tematik, di mana pembuatan film pendek sebagai UKK diuji bersama oleh semua guru yang mengajar di kelas. Jadi lebih berat dari ketika kita dulu ujian skripsi, Bapak sekalian. Kalau dulu ujian skripsi paling hanya beberapa dosen, 5 dosen paling. Ini lebih dari 10 guru yang menguji. Laporan TA sebagai ujian mapel bahasa Indonesia. Di dalamnya terdapat perhitungan harga jasa pembuatan film sebagai ujian mapel matematika. Setting cerita sebagai ujian mapel sejarah, seni budaya, PKN, dan pendidikan agama budi pekerti. Selanjutnya siswa mempresentasikan dalam 2 bahasa sebagai ujian mapel bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Kemudian tahap terakhir diadakan pameran gelar karya yang menampilkan penyusunan TA mulai dari perencanaan, dari proposal, proses produksi, hingga produk jadi. Ini kesempatan anak untuk sekaligus digunakan sebagai ajang promosi dan untuk memberikan apresiasi terhadap anak didik kita. Nah, tugas akhir seperti apa hasilnya seperti ini, Bapak sekalian. Ini hasil tugas kelompok ujian akhir tahun kemarin. Tugas akhir sekaligus sebagai portofolio untuk mereka mengajukan lamaran pekerjaan di industri. Karena nama-nama mereka muncul di kredit title yang ada di belakang ini.
Baik Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada saran kritik masukan atau mungkin kalau ada pertanyaan kalau bisa kami jawab akan kami jawab. Demikian kami kembalikan kepada host. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faridudin. Kasih aplaus dulu teman-teman untuk Bapak Faridudin. Luar biasa sekali Pak Farid. Jadi selama Pak Farid memaparkan slide Pak, kami hampir tidak bisa berkata-kata Pak, karena memang sangat luar biasa sekali Pak di SMK RUS Pak. Karena memang ini sudah kami nilai sudah pasti industri akan berebut Pak, bahkan Pak untuk melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dari SMK Bapak. Dan ini teman-teman pasti tidak sorry. Jadi sekarang kami tawarkan kepada rekan-rekan dari Muhammadiyah 1 Palembang, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Mungkin kalau dari kami pribadi Pak, kami ingin tanya Pak, SMK RUS Pak, SPP per bulannya siswanya berapa Pak? Baik Bapak, kami akan sampaikan. Tadi ketika kami belum membuat produk baru, yang kami ilustrasikan air mineral tadi ya, itu dulu kami 200.000 maksimal paling tinggi. Tapi ketika kami sudah membuat produk yang warnanya berbeda, berbarengan kami memberikan warna yang berbeda, SPP-nya kami naikkan menjadi 800 per anak. Ternyata dulu ketika kami mencari murid total semuanya, itu 500 saja berat. Itu pun kami harus sosialisasi ke SMP-SMP, pasang banner di mana-mana, pakai media radio dan lain sebagainya. Sekarang ketika kami buat warna yang berbeda, SPP kami naikkan, kami tidak pernah sosialisasi. Dan ternyata dengan membuat produk sebagai portofolio warna yang berbeda, meskipun SPP kita naikkan kira-kira berapa kali? 4 kali lipat ya. Yang uang gedungnya kami sampaikan, uang gedungnya yang dulu 300 sekarang 12 juta, 3 juta menjadi 12 juta. Ternyata tidak justru mengurangi animo masyarakat untuk mendaftar, tetapi malah justru kebalikan. Kalau dulu 500 itu semuanya tidak melalui tes seleksi, semua kami terima. Sekarang setiap PPDB kami menolak kalau tidak 350 siswa dan siswanya tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak ya. Jadi hampir mirip seperti biaya masuk kampus Pak ya. Kalau Ya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk siswanya di sana mayoritas berarti menengah ke atas Pak ya? Nah, ini kita tentukan segmen, Pak. Ketika kita membuat warna yang berbeda, kita harus mencari segmen, tolak ukur segmen yang harus seperti apa gitu. Termasuk jurusan yang kita unggulkan. Kalau yang kita unggulkan ini kira-kira segmennya untuk lokal, apalagi untuk bangun desa hal yang tidak mungkin animasi. Segmen animasi tentu menengah ke atas. Maka bagaimana kita pola supaya kita bisa merekrut siswa yang menengah ke atas. Itu segmen yang harus kita kejar, bukan hanya sekedar lokal. Maka tadi kami sampaikan, menurut kami seluruh wilayah Indonesia ada, termasuk Palembang. Termasuk Palembang ada beberapa anak yang sekolah di sini dan terbanyak dari Jabodetabek. Seperti itu. Baik Pak, ini ada lagi Pak yang ingin bertanya Pak, rekan kita Pak.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Nopri. Saya guru TKJ Pak. Tadi saya hampir tidak bisa berkata-kata melihat pemaparan dari Bapak tadi Pak ya. Karena melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, sekolah kami masih jauh dari apa yang kami lihat seperti itu Pak ya. Terutama di tata kelola dalam pembelajarannya Pak, itu sangat out of the box sekali ya. Karena dari situ memacu kami sebenarnya Pak, memacu kami bagaimana kami bisa membuat hal seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan di sini Pak adalah bagaimana membuka mindset daripada guru-guru non produktif Pak. Membuka mindset guru-guru non produktif. Biasanya mereka ini berpikir, aku kan cuma ngajar bahasa, aku kan cuma ngajar ini. Setelah aku ngajar berarti aku nggak ada kerjaan lain dong. Baiknya aku pulang seperti itu. Tidak ada tanggung jawab. Dan kalau SMK ini biasanya menitik beratkan kepada guru produktif. Jadi yang harus bertanggung jawab seluruhnya itu adalah guru produktif. Siswa itu tidak bisa, itu dijawab yang dipermasalahkan kan gurunya kamu katanya. Kan yang mengajar itu menjadi tanggung jawab kamu. Kami kan cuma mengajarkan bahasa, misalkan seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak, ini mumpung lagi ada guru-gurunya, mindset yang disampaikan kepada guru-guru yang di SMK Umar Said itu seperti apa Pak? Supaya membuka paradigma kami bahwasanya seluruh guru itu memiliki tanggung jawab semuanya. Bukan hanya, karena ini kan sekolah bukan punya pribadi guru produktif, akan tetapi memiliki tanggung jawab dari keseluruhan guru Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, tadi yang mengenai software Pak. Ini saya agak melenceng sedikit pertanyaan. Software apa yang digunakan untuk membuat animasi-animasi? Kebetulan kami kan bukan jurusan dari animasi. Apakah software itu berbayar ataukah hanya menggunakan software-software yang free, misalkan seperti Blender atau sebagainya seperti itu? Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nofri dari jurusan TKJ ya. Makanya tadi kami sampaikan, mohon maaf Pak, ini tadi kan saya ilustrasikan dari diri saya sendiri ya. Dulu perjalanan saya dari seorang seniman gitu, kemudian jadi kerja di industri sampai asisten manajer, kemudian jadi pengusaha kecil-kecilan. Ternyata saya lebih nyaman enjoy di guru. Nah, mungkin bisa dibalik kali ya. Kita dari guru coba-coba untuk jadi wirausaha sama gitu ya kali ya. Nah, ternyata dari situ kami menemukan kenyamanan di guru dan ghiroh gurulah yang pertama kali untuk ditanamkan, untuk disadarkan kepada kita supaya kita mendapatkan berkah. Sama-sama kita ini sekolah Islam ya Pak ya. Kita mencari berkah ilahi kan. Dan barokah lillahi ta'ala, kita barokah betul, tidak usah mengejar harus mendapatkan sekian, tetapi Allah pasti akan memberikan yang lebih dari apa yang diberikan oleh sekolah. Itu pertama. Kalau kita yakin ini. Pertama itu yang kita mantapkan sebagai seorang imam. Bahwa kita seorang guru, tujuan kita adalah mencerdaskan anak didik lillahi ta'ala. Itu pertama. Yang kedua kita mindset. Mindset kita adalah bahwa kita ini guru apa? Guru SMK, bukan guru SMA atau guru aliyah. Biasanya yang terjadi Pak, dulu di RUS juga sama, seakan-akan itu yang paling bertanggung jawab itu guru produktif, padahal guru produktif paling hanya 3, maksimal 5. Sementara guru normatif ada itu banyak sekali. Bagaimana dia harus mengelola jurusan? Bagaimana dia harus mengelola teaching factory? Nggak bisa Pak. Apalagi belum punya industri pasangan. Ini butuh bantuan siapa? Ya guru normatif adaptif ini yang harus bisa bantu. Maka dari itu, yang ketiga adalah teaching factory kita dirikan. Kita dirikan untuk mensejahterakan guru normatif adaptif produktif yang ada di jurusan. Maka kita lombakan, kita kompetisikan masing-masing jurusan untuk menghidupkan teaching factory. Bagi guru-guru normatif adaptif yang bisa menghidupkan teaching factory, semaksimal mungkin akan meningkatkan kesejahteraannya mereka. Maka dari jurusan masing-masing, kesejahteraannya beda-beda, Pak. Tergantung dari sejauh mana dia mengelola
bersama-sama guru produktif dan normatif adaptif mengelola teaching factory. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita coba kalau memang sulit untuk giring mindset guru, kita hadirkan, cari siswa-siswa yang tingkat SDM-nya tinggi, yang hebat. Maka kita berani membuat perubahan supaya bisa menjadi daya tarik siswa yang dulunya berencana untuk masuk SMA, bisa kita tarik masuk ke SMK. Notabene anak-anak tersebut punya SDM yang hebat. Ketika dia punya SDM yang hebat, dari segmen menengah ke atas, ini akan berhadapan dengan guru-guru kita yang notabene fixed mindset. Guru yang selalu ada di zona nyaman, dia merasa akan tertantang dengan muridnya yang notabene SDM-nya hebat-hebat. Karena mereka pasti kritis. Dia harus belajar lebih maju dari siswanya ketika siswanya mengkritisi mereka. Itu yang coba kami lakukan. Karena kami pusing sekali ketika ingin merubah mindset teman-teman saya, 2,5 tahun baru mulai kelihatan berubah. Ketika akan kami lakukan pertama tadi, tanamkan kepada kita semua bahwa kita harus punya giroh guru. Kita harus punya mindset bahwa kita ini guru SMK. Yang ketiga, kita buat teaching factory untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai reward atas perjuangan mereka. Yang keempat, kita hadirkan siswa-siswa yang berkualitas. Tapi kalau siswanya yang tidak berkualitas, hanya sekedar mendengarkan manut, ya dan tidak saja, ya gurunya nyaman Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ngajar, dihadapkan dengan siswa yang kritis, gurunya mau tidak mau dia harus berubah mindsetnya. Ada 4 hal kira-kira Pak yang coba kami lakukan. Demikian. Kemudian yang kedua tentang software. Yang software berbayar. Kita pakai Autodesk Maya, kita sesuaikan dengan Disney, karena kami mencoba untuk mencari proyek dari luar negeri. Berbayar kurang lebih per lesson itu 12 ada 14 juta. Demikian Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, boleh Pak ya? Ya silakan. Ini masalah TEFA, tadi kan Bapak selalu menyinggung TEFA. Jujur kami menyampaikan bahwasanya untuk yang TKJ ini TEFA-nya belum begitu maksimal untuk dijalankan Pak. Mungkin ada saran dari Pak Farudin sendiri untuk TEFA TKJ itu baiknya arahnya kemana Pak? Karena jujur di Palembang saat ini itu masih seperti tumbang tindih antara jurusan TKJ, RVL, DKP, terus multimedia itu tumpang tindih. Misalkan kayak kami di jurusan TKJ. Di jurusan TKJ ini di sekolah itu misalkan maaf sebelumnya kita disuruh misalkan desain banner, buat video segala macam. Padahal secara garis di jurusan TKJ itu kan bukan arahnya ke situ Pak sebenarnya. Nah, bagaimana mungkin ada saran seperti itu? Apakah yang harus kami lakukan untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Mungkin di sekolah-sekolah lain juga terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Baik, terima kasih Pak. Seperti tadi di awal ini hanya saran ya, kalau mungkin teori kami bisa diadopsi itu. Buat warnanya berbeda. Artinya TKJ kita tidak seperti TKJ yang lain. Mungkin kita hanya satu konsentrasi pada bidang tertentu yang kira-kira pangsa pasarnya bagus. Nah, kita tahu pangsa pasarnya bagus, tentu kita harus diskusi sama industri. Tidak usah perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 maksimal konsentrasi pada kompetensi di bidang TKJ yang kira-kira pangsa pasarnya bagus. Kita tekuni di situ, kita tidak usah berpikir yang lain. Nanti anak-anak tidak tahu basicnya TKJ Pak. Kita berikan di kelas 10 sebagai fondasi. Kelas 10 anak kita berikan dasar-dasar TKJ semuanya. Kelas 11 konsentrasi pada satu kompetensi yang unggul, yang kira-kira pangsa pasarnya bagus. Kita pertahankan itu, kemudian proyeknya pun juga akan proyek yang unggul di satu bidang itu yang pangsa pasarnya bagus. Tentu kalau ingin tahu harus apa kompetensi yang harus ditekuni atau diunggulkan, tentu yang tahu industri Pak. Kalau kita mungkin kurang paham, nah kalau industri yang kira-kira apa yang pangsa pasar yang bagus, yang bisa disupport oleh industri, yang bisa dikerjasamakan sama industri. Itu kira-kira Pak. Kita berani yang berbeda ya.
kita berani berbeda sajalah. Kalau kita sama-sama terus terang berat, Pak. Ini kami juga sama. Animasi bisa seperti itu juga karena kami kemas hal yang berbeda. Akhirnya kami dengan SMK 4 Malang, itu kepala sekolahnya ketemu sama kami, akhirnya kita kerjasama segmen yang berbeda. Mereka di sana konsentrasi di 2D, kami konsentrasi di 3D. Masing-masing punya segmen pasar sendiri-sendiri begitu. Nah, TKJ sama, Pak. TKJ banyak sekali sama seperti animasi. Tetapi ketika kita membuat warna yang berbeda, mencari segmen sendiri, itu akan menjadi daya tarik tersendiri, Pak, untuk pasar. Dan untuk siswa juga tentunya. Kira-kira demikian, Pak, pendapat saya ini ya, Pak ya. Baik Pak Farudin, terima kasih banyak atas sarannya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kalau mungkin masih ada yang perlu sharing. Baiklah Pak, masih ada rekan kita lagi Pak yang ingin bertanya Pak. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya M. Adlan Rashidi. Panggilannya Adlan Pak. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan udah banyak sekali beberapa karya siswa yang telah Bapak paparkan dan luar biasanya ada banyak dudika yang berasal dari luar negeri yang Bapak bisa lakukan kerjasama dengan mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara dan pola Bapak supaya dudika yang dari luar itu bisa berminat bahkan malah memberikan proyeknya ke SMK Arus Kudus ini. Lalu kira-kira dari dudika yang di luar itu apakah hanya proyek saja ataukah ada semacam kayak magang guru ke sana atau orang dari luar negeri itu ke SMK Arus Kudus atau program kerjasama apa lagi yang dijalankan ke dudika tersebut? Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adlan Rashidi. Pertanyaannya begini Pak, ternyata order dari luar negeri itu tidak mau masuk kalau perusahaannya belum PT. Termasuk Teaching Factory kalau belum dilegalkan menjadi PT, mereka tidak mau masuk. Termasuk softwarenya. Software yang digunakan Maya, Breeder belum mau mereka. Meskipun di luar negeri pun juga ada sebagian yang pakai Breeder. Mungkin si Unyil itu mungkin si Unyil, Upin Ipin itu mungkin pakai Breeder itu. Nah di Malaysia. Kami pakai Maya. Nah order yang masuk ke kami dari luar negeri, mereka tahu kalau yang mengerjakan kami, tetapi tekniknya lewat perusahaan lain, Pak. Kami dengan klien-klien kami yang dalam negeri. Karena persyaratan legalitas itu tidak boleh langsung masuk kalau perusahaannya belum PT. Maka kami yang paling kami perkuat adalah gandeng industri lokal untuk bisa menarik industri dari luar negeri. Istilahnya subkontrak. Jadi mereka pesannya melalui industri yang ada di Indonesia yang sudah PT. Di antaranya ada Brownback Film dari Malaysia, dari Bali. Itu yang paling banyak ke kami. Itu termasuk ada MNC, itu juga sama seperti itu. Tetapi kalau konsekuensinya 50% profitnya sudah diambil. Sudah diambil oleh industri. Kami hanya kebagian 50% saja. Tapi tidak masalah bagi kami. Tapi yang terpenting mereka mau kerjasama dengan kami dan anak-anak kami bisa melakukan PJBL yang real. Ini yang terpenting itu pengalamannya. Dan yang paling penting lagi,
nama anak-anak kami itu tercantum dalam film yang dibuat oleh anak-anak sebagai credit title. Filmnya film internasional. Ini yang luar biasa bagi anak, yang nilainya lebih dari sekedar ijazah dan sertifikat. Karena industri kreatif mereka tidak tanya ijazahnya dari mana, sertifikatnya mana. Meskipun itu ada label Garuda, mereka lebih mengutamakan portofolio, Pak. Itu yang terpenting bagi kami. Seperti itu. Dan masih cenderung lebih banyak di jasa. Karena menyangkut pembiayaan memang untuk di animasi luar biasa besarnya. Seperti Sabda Alam yang tadi Bapak-Bapak Ibu lihat, itu dikerjakan dalam tempo 2 tahun. Makanya tadi kami sampaikan, satu proyek itu bisa dikerjakan anak berapa tingkat itu sudah. Itu 2 tahun tapi karena pandemi. Tapi kalau tidak pandemi kira-kira 9 bulan itu. 9-10 bulan jadinya. Nah biayanya per menit itu sampai 250 juta untuk pembuatan film itu. Jadi tinggi sekali, Pak. Makanya kami belum bisa, tadi ada Gugu Galaxy itu tadi belum bisa kami buat film karena itu harus biaya mandiri. Lebih banyak tapi yang kami tayangkan itu melalui sponsor maupun pesanan dari luar, termasuk Sabda Alam itu. Itu seperti itu, Pak. Kira-kira mungkin ada lagi, silakan. Izin, Ya. nambah Pak. Untuk ini kan udah kelihatan nih proyeknya udah jalan dan semacamnya. Kira-kira dari perubahan Bapak sendiri ketika memimpin mulai dari produk minuman sampai ke yang sekarang animasi concernnya, di data tracer study penelusuran alumni terakhir dari SMK Rus Kudus itu berapa persen untuk yang bekerja langsung diminta oleh tempat PSG atau Dudika, berapa persen yang melanjutkan dan berapa persen yang membuat ini sendiri, Pak? Apa ibaratnya tuh usaha sendiri kayak gitu? Ini menarik, Pak. Ya. Ini menarik sekali, Pak. Ini menarik sekali. Ya. Perlu kami sampaikan mungkin Bapak Ibu sekalian biar tahu nih. Fenomena baru ketika SMK dituntut untuk link and match dengan industri secara real, otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menjadi warna yang berbeda itu SMK itu. Ketika terjadi itu, fenomena masyarakat yang dulunya mau masuk ke SMA berubah pikiran masuk SMK. Karena ada hal yang baru, Pak. Tetapi rencananya, cita-citanya tetap kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita tetap profesional merekrut anak melalui tes PPDB, ternyata mereka yang lolos. Tapi tetap cita-citanya kalau ditanya lulus kuliah. Bahkan banyak yang selalu saya tanyakan setiap kelas, ada yang 100% itu tidak mau kerja, Pak. Kalau lulus 100% mau kuliah. Anak satu kelas itu, 36 anak. Ada yang kelas lain kami tanyakan, siapa yang kuliah, siapa yang bekerja. Yang kuliah, yang bekerja hanya 2, yang lainnya kuliah. Artinya ketika kita mengikuti program pemerintah, link and match dengan industri, dengan peningkatan kualitas pembelajaran, apalagi nanti Merdeka Belajar sudah real, GSM-nya juga sudah real, semakin banyak fenomena masyarakat yang mau masuk di SMA menjadi masuk di SMK, yang notabene mereka tidak bekerja tetapi kuliah. Gimana Pak, karena mereka rata-rata anaknya orang mampu. Kami 43% itu dari luar kota. Terbesar dari Jabodetabek. Rata-rata anaknya pejabat, Pak. Termasuk anaknya bupati. Tidak mungkin itu mereka lulus akan langsung bekerja. Pasti kuliah. Mintanya apa rekomendasi dari sekolah. Perguruan tinggi mana yang bisa anak-anak melanjutkan kuliah. Dan rata-rata perguruan tinggi luar negeri mana yang bisa untuk melanjutkan kuliah anak saya. Nah akhirnya Pak, alhasil kami tidak bisa dan tidak sanggup sampai 70% anak kami lulus siap kerja, belum sanggup. Karena ternyata persentase anak yang kuliah semakin banyak. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Wikan. Ini fenomena baru ini mungkin menjadi kajian dari direktorat. Jadi bertolak belakang nih. Ada SMK lain yang sama.
Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa browsing itu SMK Mikael Solo. SMK Mikael Solo sama, mereka punya industri sendiri di dalam, pembelajarannya juga sama, PJBL, PBL sudah lama jalan. Anak-anak yang sekolah di sana, mohon maaf ini rata-rata high class ini secara ekonomi, bahkan anak-anaknya orang Chinese di sana, lulus targetnya manajer, Pak. Kenapa soal SMK? Karena ketika mau jadi manajer, dia harus tahu basicnya dulu. Dia jurusannya mesin, dia harus tahu tentang mesin dulu. Ketika ingin jadi manajer, lulus dari SMK Mikael, mereka kuliah di perguruan tinggi, ngambil jurusan manajemen. Sehingga ketika lulus jadi seorang manajer di sebuah perusahaan mesin, pas, Pak. Dan kompetensi dasarnya sudah punya. Ini fenomena baru. Jadi kalau sekali lagi keterserapan di industri kami belum sanggup 70% dan kemungkinan semakin tahun akan semakin berkurang, Pak. Tetapi insya Allah kalau yang nganggur, yang tidak kuliah atau yang tidak bekerja itu bisa mencapai 0%. Kalau wirausaha, rata-rata anak-anak yang wirausaha tidak terlihat dan tidak terdeteksi karena di era digital ini kelas 11 sudah mulai bekerja. Tidak tahu kita ternyata dia mempunyai penghasilan yang lebih besar dengan cara digitalisasi. Mereka bisa bisnis online, Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti yang ada di jurusan SMK Muhammadiyah ya, ada jurusan marketing, Pak ya, marketing digital ya. Ya, betul. Nah, itu luar biasa, Pak, itu kalau dikembangkan ini. Ini anak-anak kami yang tidak punya jiwa marketing saja, dia hanya punya desain itu dijual melalui online, Pak, dan luar biasa hasilnya itu. Terima kasih, Pak Adlan. Ya, makasih, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya Pak. Sebenarnya Pak, masih banyak Pak yang ingin kami tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu juga di Palembang sekarang sudah berkumandang azan Pak. Jadi kita cukupkan Pak. Namun Pak, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini Pak, kita minta kesediaannya untuk kita dokumentasi Pak, kita foto bersama. Siap, siap. Di sini aja, Pak, buat pin. Nah, yuk. Oke Pak, kita sedang bersiap-siap Pak. Ya, siap, siap. Ibu-ibu dulu Be, kalau cai itu tidak muat juga. Ibu-ibu Be. Yuk, merapat. Yang ibu-ibunya merapat. Del, sini aja Del. Yuk. Ya Pak, senyum Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, bisa 3.
Masih di mute, Pak. Masih mute, Pak. Cek. Ya. Tes, Pak, suara kita terdengar, Pak? Ya, dengar. Terdengar, oke. Baik Pak, kalau seperti itu Pak, kami dari keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas sharing dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Faridudin Pak. Ya. Baiklah, marilah bersama-sama kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Farid. Sehat selalu Pak. Amin, amin, amin. Ya, salam dari Palembang Pak. Kapan-kapan main ke Palembang Pak. Terima kasih, insya Allah. Salam untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup acara kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba